Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Afraham Miriano Learning is Fun. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang jarak lurus beraturan. Pada akhir pembelajaran ini, diharapkan membedakan pengertian jarak dan perpindahan. Yang kedua, membedakan pengertian kelajuan dan kecepatan. Yang ketiga, menghitung kelajuan rata-rata. Suatu benda. Yang keempat, menghitung kecepatan rata-rata. Yang kelima, menjelaskan percepatan rata-rata suatu benda. Baiklah, sekarang kita melihat pembahasan yang pertama, yaitu jarak dan perpindahan. Di sini kita mencoba dari sebuah gambar seperti ini. Ya, ada posisi benda. Sekarang coba Anda bayangkan, Anda berada di pinggir jalan yang lurus dan panjang. Posisi Anda saat ini berada di titik A. Dari A, Anda berjalan menuju C melalui B. Sesampainya Anda di C, Anda membalik dan kembali berjalan, lalu berhenti di B. Oke, kita ulang lagi ya. Dari posisi A, Anda berjalan menuju C melalui B. Sesampai di posisi C, Anda membalik dan kembali berjalan menuju B, lalu berhenti. Nah, pada peristiwa tersebut, berapa jauhkah jarak yang Anda tempuh? Berapa pula perpindahan Anda? Kemudian, samakah pengertian jarak dengan perpindahan? Jadi ada 3 pertanyaan yang muncul. Yang pertama, berapakah jauh jarak yang Anda tempuh? Yang kedua, berapa pula perpindahan Anda? Dan yang ketiga, samakah pengertian jarak dengan perpindahan? Dari kondisi seperti ini, tentu kita melihat bahwa jarak yang Anda tempuh berarti dari A ke C, kemudian ke B. Berarti 0 meter, ke C-nya 15 meter, kemudian ke B 10 meter. Jadi kalau jarak yang ditempuh (15 meter) ditambah 5 meter. Jadi dari A ke C 15 meter, kemudian B ke C
5 meter. Jadi totalnya 20 meter. Kemudian perpindahan. Berarti perpindahan dari A ke titik akhir. Jadi dari A ke titik akhir. Berarti kita tadi dari A ke C, dari C ke B. Jadi perpindahannya cuma 10 meter. Dalam hal ini tentu akan berbeda ya pengertian dari jarak dan perpindahan. Sekarang kita coba lihat yang lainnya. Kita perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak yang berada di pinggir jalan, kemudian melambai kepada sebuah mobil. Oke. Kita buat ilustrasinya seperti ini. Seorang anak laki-laki berdiri di pinggir jalan, tampak mobil sedang bergerak, ya, menjauhi anak tersebut. Nah, anak tersebut sedang melambaikan tangan. Ya. Andaikan Anda berada dalam mobil tersebut dan bergerak meninggalkan teman Anda seperti pada gambar ini. Dari waktu ke waktu, Anda yang berdiri di pinggir jalan itu akan semakin tertinggal di belakang mobil. Artinya, posisi Anda dan teman Anda berubah setiap saat seiring dengan gerakan mobil menjauhi teman Anda. Jadi di sini kita dapat mengambil satu definisi. Suatu benda dikatakan bergerak apabila posisinya setiap saat berubah terhadap suatu acuan tertentu. Berarti di sini yang mobil dikatakan bergerak apabila titik acuannya adalah si anak yang berdiri di pinggir jalan tadi. Jadi, suatu benda dapat bergerak sekaligus diam tergantung acuan yang diambilnya. Ya, jadi sini adalah titik acuan. Oke, kita coba lagi. Ilustrasinya seperti ini. Coba Anda perhatikan gambar. Ya. Sebuah bola digulirkan pada sebuah bidang datar lurus. Posisi bola setiap saat diwakili oleh garis berskala yang disebut sumbu koordinat seperti pada gambar 1.3 ini. Ya. Gambar seperti ini. Andaikan di sini ada dua bola yang digulirkan dari titik 0. Bola 1 bergulir ke kanan. Bola pertama. Dan berhenti di titik B. Bola kedua digulirkan ke kiri dan berhenti di titik C. Kalau Anda perhatikan,
gambar tersebut bahwa panjang lintasan yang ditempuh oleh kedua bola yang sama itu sama-sama 4 satuan. Bola yang pertama 1, 2, 3, 4. Bola kedua 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4 satuan. Namun, bila diperhatikan arah geraknya, kedua bola berpindah posisi ke arah yang berlawanan. Ya. Jadi, bola pertama bergerak ke arah kanan, sedangkan bola kedua bergerak ke arah kiri. Dari sini, kita dapat menarik suatu kesimpulan panjang lintasan yang ditempuh disebut jarak. Sedangkan perpindahan diartikan sebagai perubahan posisi benda dari keadaan awal ke keadaan akhir. Dalam hal ini, jarak tidak mempersoalkan ke arah mana benda bergerak. Sebaliknya, perpindahan tidak mempersoalkan bagaimana lintasan suatu benda yang bergerak. Perpindahan hanya mempersoalkan kedudukan awal dan akhir benda itu. Jarak adalah besaran skala, sedangkan perpindahan adalah vektor. Dua benda dapat saja menempuh jarak ya atau sama dengan panjang lintasan yang sama namun mengalami perpindahan yang berbeda seperti contoh ini. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jarak merupakan besar perpindahan. Bila kemudian ada bola ketiga bergerak dari posisi O ya ke kanan, seperti kita ambil gambar seperti ini ya. Ambil seperti ini gambarnya. Bola ketiga ya bergerak dari posisi O ke kanan sampai di titik D ya. Lalu membalik bergerak ke kiri melalui O berhenti di E. Kemudian ya dari O ke D, kemudian dari D berbalik ke E. Ya. Bagaimana jarak dan perpindahannya? Jadi di sini jarak yang ditempuh bola ya sama dengan panjang lintasan yang ditempuh. Berarti kalau kita perhatikan ya, panjang lintasan dari O ke D, D ke E. Nah, jadi panjang lintasan OD ditambah DE. Jadi di sini panjang lintasan ODE sama dengan OD ditambah DE. Ini sama dengan O ke D 6 satuan ditambah D ke E
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan. Jadi jarak yang ditempuh yaitu 15 satuan. Sedangkan perpindahan bola adalah OE. Perpindahan berarti dari titik awal ke titik akhir. Kalau dari titik awal ke titik akhir berarti sebesar 3 satuan. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan arahnya. Jadi menunjukkan arah bahwa perpindahan bola ke kiri dari titik acuan. Jadi O ke E 3 satuan, tandanya negatif menunjukkan perpindahannya ke kiri dari arah titik acuan. Yang perlu dicatat di sini bahwa perbedaan antara jarak dan perpindahan ditandai baik oleh ada atau tidaknya arah, tapi juga oleh besar. Kedua besaran itu jarak 15 satuan dan perpindahan 3 satuan. Nah, untuk benda yang bergerak ke satu arah tertentu, maka jarak yang ditempuh benda sama dengan besar perpindahannya. Sekarang kita masuk konsep yang kedua, kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kelajuan dan kecepatan itu berbeda. Ya. Kelajuan merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah vektor. Kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh suatu benda dibagi selang waktu atau disebut juga dengan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Oke, kita coba berarti ini persamaannya seperti ini. Kelajuan dikasih simbol V sama dengan kelajuan. Tadi sesuai dengan definisinya itu jarak yang ditempuh suatu benda dibagi selang waktu atau waktu untuk menempuh jarak tersebut. Nah, sedangkan kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktu untuk menempuhnya. Kalau kita perhatikan, berarti persamaannya
Persamaannya seperti ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kelajuan maupun kecepatan senantiasa berubah-ubah karena berbagai sebab. Misalnya, jalanan yang tidak rata atau adanya kemacetan, sehingga di sini tidak konstan. Oleh karenanya, kita dapat mengartikan kelajuan dan kecepatan pada dua persamaan di atas sebagai kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kita ambil contoh, misalnya. Contoh, Budi berlari sejauh 20 meter selama 6 sekon, lalu berbalik ke barat sejauh 8 meter dalam waktu 4 sekon. Hitunglah kelajuan dan kecepatan rata-rata Budi. Ada dua hal yang dicari, yaitu kelajuan dan kecepatan rata-rata. Yang pertama, kita cari dahulu kelajuan. Kelajuan di sini sama dengan jarak per perubahan waktu. Dari sini kita lihat bahwa jarak yang ditempuh oleh si Budi ada dua macam. Jarak pertama ditambah dengan jarak kedua. Waktunya juga ada dua macam tadi. Waktu pertama ditambah dengan waktu kedua. Jarak yang pertama yaitu dia ke timur sejauh 20 meter. Dan jarak kedua ke barat sejauh 8 meter. Waktu yang ditempuh atau yang digunakan untuk jarak ke timur itu selama 6 sekon. Untuk dari timur berbelok ke barat itu sejauh 8 meter, waktunya 4 sekon. Berarti jarak yang ditempuh, kelajuan rata-ratanya 28 meter dibagi 10 sekon. Sehingga diperoleh kelajuan rata-ratanya 2,8 meter per sekon. Kita lihat kecepatan rata-rata.
delta S dibagi delta T. Di sini kecepatan itu berarti perpindahan per waktu. Kalau kita lihat di sini jaraknya dari 20 sejauh 20 kemudian berbelok ke barat 8 meter. Berarti di sini 20 meter dikurang 8 meter. Waktunya 6 sekon ditambah 4 sekon. 20 dikurang 8 berarti di sini tinggal 12 dibagi 10. Jadi diperoleh kecepatan rata-ratanya 1,2 meter per sekon. Oke, selanjutnya kita masuk pada perlajuan dan percepatan rata-rata. Seperti dibilang sebelumnya, sulit suatu benda untuk mempertahankan dirinya agar memiliki kelajuan yang tepat dari waktu ke waktu. Misalnya dalam berjalan ya, kalau kita menempuh jalanan yang mulus berarti kecepatan kita bisa konstan. Tapi kalau dia jalannya berlubang dan kurang bagus, nah itu kecepatannya akan berubah. Umumnya kelajuan satu benda selalu berubah-ubah. Perubahan kelajuan satu benda itu dibagi dengan perubahan waktu, itu disebut dengan perlajuan. Nah, persamaannya kita bisa lihat di sini. Perlajuan atau percepatan rata-rata itu kita simbolkan dengan A. Itu perubahan percepatan terhadap waktu. Istilah perlajuan ini jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah percepatan. Nah, percepatan diartikan sebagai perubahan kecepatan suatu benda dibagi waktu perubahannya. Di sini apa bedanya perlajuan dengan percepatan? Nah, perlajuan merupakan besaran skalar, sedangkan percepatan merupakan besaran vektor. Kita coba satu contoh. Sebuah perahu
Oke, soalnya seperti ini. Satu perahu didayung sehingga melaju dengan kecepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Bila perahu bergerak dari keadaan diam, tentukan kecepatan perahu setelah perahu bergerak selama 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon. Kita ilustrasikan seperti gambar berikut ini. Nah, kecepatan ya, di sini rumusnya V, sedangkan percepatan rumusnya A. Nah, satuannya kecepatan meter per sekon, sedangkan percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, berarti di sini V atau kecepatan sama dengan percepatan dikali waktu. Jadi kalau di situ kita perhatikan ya di soal ini, untuk T sama dengan 1 sekon, kecepatan rata-ratanya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat dikali dengan 1 sekon. Sehingga diperoleh di sini 2 meter per sekon. Untuk T sama dengan 2 sekon, berarti kita berusaha mencari V-nya, tinggal mengalikan 2 dikali 2. Jadi kita peroleh kecepatannya 4 meter per sekon. Untuk T sama dengan 3 sekon, V-nya sama dengan 6 meter per sekon. Nah, dari contoh ini ya, kita bisa mendefinisikan bahwa percepatan itu menyangkut besaran dan arah. Nah, di mana percepatan itu diperoleh dari membagi kecepatan rata-rata dibagi waktu, sedangkan kecepatan rata-rata bisa diperoleh dengan mengalihkan percepatan dengan waktu. Oke, demikianlah penjelasan singkat hari ini tentang kecepatan rata-rata, kelajuan, dan percepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.